Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian adab yang berikutnya ketika kita berdoa adalah al-ilhah fid du'a. Artinya kita serius mintanya gitu ya, sungguh-sungguh, jangan basa-basi. Rasulullah idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Jadi sungguh-sungguh serius gitu ya. Rasulullah ketika berdoa berkali-kali, 3 kali ya. Itu menunjukkan keseriusan. Jangan baru berdoa sekali, 2 kali sudah doa saya enggak dia. Jadi mohon serius doanya. Kan salah satu doa yang luar biasa ya, istilahnya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dianjurkan misalnya ketika insyaallah kita berkunjung ke tanah suci ya, dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, itu kan dianjurkan untuk selalu membaca doa itu ya. Itu menunjukkan ilhah, serius bahwa kita berkali-kali memohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dari 2 tempat itu kita doanya itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi dianjurkan ketika kita berdoa itu ilhah ya. Meminta terus, bersungguh-sungguh dalam meminta ya. Jadi tentu saja khusyuk ya. Sehingga memang kita dalam kondisi sangat membutuhkan. Dan juga penting juga ya, secara umum ya doa itu baik ya. Tapi yang afdol adalah tentu saja doa yang sudah diabadikan Allah dalam Al-Quran dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut doa ma'sur, doa yang disebutkan dalam Al-Quran ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, itu doa Rasulullah. Jadi diutamakan ketika kita berdoa ya, doa-doa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Boleh secara umum kita berdoa dengan bahasa kita sendiri ya, dengan ucapan kita sendiri. Termasuk doa itu pakai bahasa apa saja boleh. Tetapi kalau kita mencontoh Rasulullah SAW dengan doa yang sudah dicontohkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah dan dengan berbahasa Arab, itu akan lebih baik ya, akan lebih baik karena tentu saja bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kitabnya adalah Al-Quran. Bahasa yang dipilih oleh Allah untuk Al-Quran adalah bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab. Sehingga upayakan kita bisa membaca doa ya, kalau tidak semuanya, sebagiannya ada yang berbahasa Arab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Barangkali itu beberapa adab ketika kita berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita, amal rutin ya, dalam keseharian kita. Kita memperbanyak doa, baik doa itu ketika kita selesai sholat, kemudian doa ketika malam, doa ketika kita bangun tidur dan seterusnya. Secara umum seperti juga di dalam bab dzikir ada doa-doa yang sifatnya mutlak umum ya, artinya doa kapan saja. Juga ada doa yang muqayyad ya, doa yang tertentu yang kita bacakan gitu ya. Nah, juga penting juga kita mengetahui al-waqtul mustajab ya, waktu-waktu yang istijabah di dalam doa.
dalam 24 jam itu waktu-waktu yang istijabah yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, ya. Itu jelas bahwa waktu itu yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun, ya, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Siapa yang meminta akan diberi, siapa yang istighfar minta ampun akan diampuni, dan seterusnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi itulah yang disebut dengan waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Kemudian ba'da salat, itu juga waktu al-mustajab, ya. Kemudian antara adzan dan qomat, ya, itu juga waktu yang mustajab. Kalau dalam seminggu, hari Jumat, ya, waktu yang mustajab. Apakah malamnya, siangnya, dan ketika sebelum khatib naik mimbar, duduk di antara dua khutbah, setelah mendoakan atau mengaminkan khatib, setelah sholat Jumat, itu semuanya mustajab. Dan akhirnya juga di hari Jumat ba'da asar juga mustajab. Itu kalau dalam sepekan, ya, yang paling mustajab di hari Jumat. Kalau dalam setahun, tentu saja di situ ada bulan Ramadan, ya, waktu-waktu yang luar biasa mustajab, apalagi doanya orang-orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi bahwa ini adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa kita mengakui akan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.